balik lagi sama kita di Kupas Berita. Kita tuh ketawa-ketawa terus, tapi berita yang kita sampaikan selalu sedih loh. Iya. Ulang deh. Ulang apa? Jadi kita mau ulang atau gimana? Gimana? Hai, Hai guys. Balik lagi sama kita di Kupas Berita. Dia bingung nih, ulang gak? Enggak diulang. Oh, nggak diulang. Kita jalan aja. Cuman ya kita akan nyampein berita sedih lagi. Iya. Yaitu Itu apa Sin? Soal pemberhentian pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare di Sulawesi Selatan. oke. Pemberhentian pembangunan sekolah. Pembangunan. Dan lebih mirisnya lagi, aksi pemberhentian ini didukung sama wakil rakyat, sama DPRD Parepare yang ngeluarin keputusan untuk udah deh stop, jangan dibangun lagi sekolahnya gitu. Oke. Dari pusatnya langsung nih, Parepare. Dari DPRD Parepare gitu. Nggak, jadi ini sekolah Sekolah Kristen sedang dibangun. lagi dibangun gitu. Dan yang memprotes itu forum Kalau nggak salah namanya Forum Masyarakat Muslim Parepare. ya, Masyarakat Muslim. masyarakat Muslim. Nah itu mungkin kalau pemirsa Cokro TV nonton ya videonya, itu tuh bener-bener mereka tuh pasang banner sama pengeras suara tolak sekolah Kristen gitu-gitu. Dan itu masanya tuh lumayan banyak gitu. Jadi Oke, pertanyaan pertama. Kamu kan menyebutnya bahwa memberhentikan pembangunan. Jadi sudah dimulai pembangunan. ya udah dimulai Bang. Oke. Sudah. Dan prosedural surat-suratnya itu yang dibutuhkan kayak IMB dan semua ya. Pokoknya prosedural semua itu udah lengkap kata pihak yayasannya gitu. Iya. Dan sebenarnya juga katanya itu udah dikasih izin sama Pemkot Parepare-nya gitu. Pembangunan sekolah. Pembangunan tersebut. sekolahnya, tapi entah kenapa tiba-tiba nih ada sekelompok warga yang tergabung atas forum masyarakat Muslim ini, tiba-tiba mereka tuh memprotes atas pembangunan sekolah itu. Iya. Sampai Ini kan menakutkan ya. Kenapa? Karena pertama-tama izin sudah diperoleh. izin udah ada. Jadi mereka sudah patuh pada hukum, pada perundang-undangan. Mereka pasti tidak begitu saja. Mereka pasti sudah menggelontorkan dana, Iya, sudah benar, menyiapkan benar. investasi untuk membangun sekolah tersebut dan sudah disetujui oleh pemerintah Iya, udah dikasih daerah kan izin. di sana. Kok bisanya setelah itu berjalan sekian, saya nggak tahu berapa lama gitu ya, tiba-tiba ada sekelompok orang datang dan bilang saya nggak setuju nih dengan pendirian sekolah Kristen. Nah, yang alasan paling nggak logis Bang masalahnya itu karena cacat prosedural dan masyarakat dan sekolah itu dibangun di daerah yang mayoritas Muslim. Alasannya itu. Alasannya itu. Alasannya Iya, itu. dua alasan itu. Dan mereka nih demo nih nggak cuman sekali ini Bang, nggak cuman tanggal 20 September itu, Kan? mereka juga demo tuh pas 6 Oktober 2023. Kan pembangunan lumayan lama tuh Bang. 6 Oktober 2023. 2023. Artinya tahun lalu. Tahun lalu. Jadi dua kali Dua kali di Nah, artinya dulu sudah dilakukan protes, sudah dilakukan demo, dan pembangunan terus berjalan. terus Artinya- berjalan, nggak artinya masih digubris, oke, kan? sempat nggak digubris gitu. Betul. Tapi Nah, akhirnya artinya memang menurut pemerintah pun yang nggak ada salahnya bagi. udah lengkap kok gitu. Udah lengkap lengkap kok. syaratnya juga. Tapi yang sangat disayangkan adalah di sini DPRD kan bikin rapat dengar pendapat ya, dan keputusannya itu jadinya kayak menangguhkan pembangunannya dulu. Ya udah deh pembangunannya jangan dulu. Nggak menangguhkan, ditolak. bener-bener ditolak. Kaget gue. Ditolak, iya. Terus namanya salah satu perwakilan dari forum masyarakat Muslim itu dia bilang Bang, kayak di Parepare di daerah sini itu nggak butuh sekolah, banyak sekolah yang muridnya masih sedikit. Kalau memang mau bangun sekolah di lokasi lain aja gitu, dia bilangnya, jangan di sini gitu. Dan yayasan sekolah ini tuh bilang sebenarnya sekolah ini tuh bukan cuma buat Kristen aja, mungkin karena yayasannya pendidikan Kristen ya, tapi ya sekolah ini untuk umum. Apa nama sekolahnya? Yayasan Pendidikan Gamaliel itu Yayasan Pendidikan Kristen Gamaliel. Nah, sekolahnya Sekolah Kristen Gamaliel. Sebenarnya kan agama lain juga bisa masuk ke sana gitu. Tapi ya mentang-mentang namanya udah Kristen Bang langsung diprotes, Langsung dijudge gitu. langsung dijudge gitu. Iya, Cindy sendiri sebetulnya datang dari sekolah Ya, Katolik ya. aku sekolahnya dari sekolah Katolik. Waktu SMA, SD enggak? SD Katolik, SMP negeri, SMA Katolik. Waktu itu di mana? Di SMA aku di daerah Depok dan SD aku di daerah Jagakarsa. Oke. Itu. Ini pertanyaan, saya nggak tahu apakah
Cindy sempat memperhatikan atau tidak. Tapi itu kan juga sama kan, sebuah daerah yang saya duga mayoritas penduduknya adalah Muslim kan. Iya. Jadi seharusnya alasan itu nggak berlaku dong. Mentang-mentang ini daerah yang mayoritas misalnya 80% gitu ya adalah orang-orang Islam, kemudian nggak boleh bikin sekolah. Aku mau cerita dikit Ya. Boleh. Jadi SMA aku itu kan di daerah Depok yang mungkin juga sebenarnya Muslim gitu ya. Nah, sekolah aku ini malah kerjasama Bang. Jadi kan sekolah aku itu di tengah-tengah masyarakat pemukiman gitu loh, pemukiman, dan jadi pihak sekolah ini punya semacam ya kerjasama lah sama masyarakatnya buat ngawasin anak-anak yang bandel nih. Tolong awasin dong, nih anak-anak bawa semacam entah rokok, entah minum-minuman keras atau enggak, dan nanti masyarakatnya tuh bisa ngelaporin ke pihak sekolah. Jadi mereka tuh saling kerjasama gitu Bang, bukan yang malah ngusir, nggak setuju nih ada pembangunan sekolah, enggak, malah mereka tuh punya semacam, bukan perjanjian sih ya, kayak tadi kerjasama biar Kerjasama lah ya. buat jadi pengawas si anak-anak sekolah ini kalau udah di luar gitu. Karena kan ini masalahnya bukan agamanya Bang, tapi kan ini lembaga pendidikan kan. Iya, pendidikan kayak. Enggak, tapi kan saya bertanya begitu karena tadi di awal ketika Egra bicara tentang, atau Cindy saya lupa, mengatakan bahwa alasan penolakan dari masyarakat adalah karena itu dibangun di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Iya. Ya kalau begitu logikanya di Indonesia ini harusnya nggak ada yang namanya lembaga-lembaga pendidikan Kristen atau Katolik atau mungkin ada yang lain ya, mungkin Hindu atau Buddha, selama itu adanya di daerah Jawa, atau mungkin kalau itu ditaruhlah di mana, di Sulawesi Utara atau di Papua, bisa lah ya, karena di sana kan cukup banyak kan orang-orang non Muslimnya. Tapi kalau di Bogor, di Jakarta, harusnya nggak ada dong sekolah-sekolah non Muslim itu, sekolah-sekolah Kristen. Jadi menurut saya nggak masuk di akal sama sekali. Betul. Ini sama aja dengan apakah Anda kalau di Barat gitu ya, Anda nggak boleh bikin masjid di daerah yang mayoritas penduduknya bukan Islam, kan pasti boleh lah. Dan aku juga pernah dengar, maksudnya kampus, ini mungkin pemirsa Cokro TV bisa koreksi ya. Jadi kalau nggak salah kampus Muhammadiyah itu ada ya banyak yang mahasiswanya Kristen, Katolik, Muhammadiyah loh. Universitas Muhammadiyah yang basically emang dia Muslim kan, kampus Muslim juga, tapi banyak kok yang. Dan dia berkembang di daerah-daerah non Muslim. Papua kalau nggak salah ya Bang. Ya di berbagai wilayah Indonesia Timur tuh. Iya. Muhammadiyah banyak sekali dan dipuji. Iya. Sebagai sekolah-sekolah yang memberikan manfaat besar lah buat masyarakat di sekitarnya. Jadi menurut saya setuju. Ya, ini betul-betul kelewatan nih Pare-Pare ini. Aneh, dan anehnya tuh kenapa DPRD-nya tuh tunduk sama kaum intoleran gitu, yang seharusnya dia bisa yang kayak udahlah itu kan emang orang mau bikin sekolah, kenapa kan izinnya udah ACC lah ibarat gitu. Ya kenapa harus ditolak cuman gara-gara di wilayah sana mayoritas Muslim kan kayak. Iya. Dan tadi organisasi yang menolak itu namanya apa? Forum Masyarakat FMP Muslim Pare-Pare. Ya. Kita juga harus ragukan itu sebetulnya forum masyarakat apa. Jadi maksud saya gini, apakah dia betul-betul mewakili mayoritas penduduk Muslim di sana? Apakah dia cuma sekedar kelompok yang jumlahnya barangkali 50 orang, 100 orang? Itu pun harus juga dipertanyakan kan? Tapi yang terpenting di atas segala-galanya memang saya merasa bahwa pertama, ini adalah lagi-lagi bentuk ketidaktoleranan ya terhadap umat beragama di luar Islam oleh kelompok-kelompok Islam, yang harus kita katakan bahwa kita tidak lagi bisa toleransi ini. Kita harus tolak ini ya. Tidak boleh kalian orang-orang forum Muslim itu di Pare-Pare itu mendiskriminasi ya hak orang-orang beragama non-Islam untuk mengembangkan gereja, mengembangkan lembaga pendidikan, mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan seterusnya. Apalagi ini untuk menimba ilmu gitu loh. Menimba ilmu dan bisa membawa manfaat buat banyak orang di luar orang Kristen sendiri. Jadi artinya bahkan kepada orang-orang Islam di sana. Karena kalau kita lihat videonya ya Bang, itu tuh si orang-orang itu ngomong, kita tidak menerima pembangunan sekolah Kristen, orang-orang Pare-Pare 100% Muslim. Nah itu. Ini yang dikatakan Mas Kajito El Kayani. Dia bilang,
ini agama mayoritas tapi mentalnya minoritas, takut banget di kristenisasi atau kayak gimana. Iya. Kalau kata Mas Abu Janda, ini namanya kristenfobia dia bilang. Memang ini Kristen fobia. Saya nggak bisa membantah itu, ketakutan melihat ada Kristen datang ke daerahnya. Ya, ini misalnya buat teman-teman di Parepare di Jawa ini, ya, misalnya di Bogor gitu ya, Iya. sekolahnya Depok. Cindy Depok, Mardihuana ya, Iya, Mardiwana. kan tuduhannya adalah melakukan kristenisasi. Ada nggak menurut kamu si Mardihuana ini melakukan kristenisasi terhadap para muridnya? Sejauh ini kalau selama aku sekolah di sana enggak sih. Iya. Sekali enggak ada. Ya, bahwa barangkali aja ada murid yang jadinya terbuka matanya, oh Kristen tuh kayak gini ya, terus dia memilih untuk pindah Kristen, ya pasti adalah 1-2 orang, Iya, ya. ada. Tapi nggak bisa dong dibilang bahwa dia dengan sengaja melakukan kristenisasi. Nggak bisa. Dan ya kayak tadi Muhammadiyah, ada nggak orang yang masuk sekolah di Muhammadiyah terus pindah masuk Ya Islam? misalnya orang-orang Papua gitu tiba-tiba masuk Islam kan nggak ada. Mungkin Pasti ada. Pasti ada. Tapi ya Tapi nggak dipaksa yang nggak dipaksa islamisasi gitu. gitu. Betul. Atas dasar mau kemauan dia Itu aja. kan apa ya, dari hatinya dia mungkin gitu loh. Misalnya saja contohnya di sekolahmu tadi, ada nggak guru-guru yang bilang kepada murid-murid non Kristennya banyak nggak? Emang banyak Bang. Jadi ibaratnya Banyak? Banyak. Oke, jadi cukup banyak ya. Ada Jadi yang- sekolah Kristen atau Katolik ini bukan hanya untuk murid beragama Kristen dan Katolik. Mungkin dibilang banyak enggak, tapi bisa misalnya satu kelas tuh ada yang misalnya satu Islam, satu Hindu, satu Buddha gitu. Oke, nggak banyak amat dong. Ya, iya. Ya, nah itu ada nggak mereka dibilang, misalnya namanya Egra, gitu. Oke. Hey Egra, terimalah kabar baik dari Kristen atau apa? Enggak sih, paling kalau belajar kayak ayo kita hari ini belajar ini agama gini, ya buka bab ini gitu. Sama sekali nggak ada doktrinisasi lah buat pokoknya agama ini bagus harus masuk ini, enggak Iya. sama sekali. Dan celakanya harus kita akui ya, kalau kita lihat data dari tahun ke tahun, memang sekolah-sekolah Katolik Kristen itu banyak yang menempati posisi terbaik ya. Barangkali bukan yang paling baik, karena kalau nggak salah dari data terakhir SMA di Indonesia itu yang terbaik adalah sebuah MAN itu madrasah ya. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Negeri di saya lupa di apa, Tangerang atau enggak ya, daerah sinilah ya. Tapi nanti nomor 3-nya adalah salah satu sekolah Katolik atau sekolah Kristen. Artinya sekolahnya sekolah bagus. Bagus. Dia mengajarkan anak-anak secara benar. Kalau kita ngobrol sama ya misalnya kayak kamu lah ya, anak Mardijuana di sana, saya nggak tahu seberapa bagus pola pendidikannya. Cuman banyak orang memuji pendidikan di sana. Nah, karena itu menurut saya sangat sayang loh teman-teman di Parepare. Anda punya kesempatan untuk punya sekolah yang bagus untuk mendidik anak-anak Anda di Parepare, membuat anak-anak Parepare itu menjadi lebih pintar, Betul. lebih toleran, lebih terbuka, dan Anda tolak hanya karena alasan yang sangat dangkal, sempit seperti itu. Dan bisa-bisanya salah satu perwakilan forum itu bilang kalau sekolah Kristen ini nggak dibutuhin. Iya. Iya, karena banyak sekolah yang muridnya kurang. Nggak, siapa tahu dari mana Pak ini nggak dibutuhin sekolahnya. Nggak tahu kan. Jangan suka meramal yang tidak. Dan kalau nggak dibutuhin, nanti juga nggak ada murid, dia tutup. Ngerti nggak? Iya. Akan secara alami, Akan secara nggak ada alami. muridnya, udah tutup aja. Tutup aja deh. Kata siapa nggak butuh? Dan saya yakin itu mengada-ada. Pasti si pembuat sekolah itu sudah memperhitungkan berapa kira-kira jumlah orang-orang seusia itu yang akan membutuhkan sekolah pada tahun depan gitu kan. Iya. Karena itu mereka mendirikan. Kalau mereka tahu di situ nggak ada orang yang butuh sekolah, buat apa dibikin sekolah? Iya, pasti kan. Udah survei dulu nih. Udah survei Gak dulu. mungkin kan, gabut ke sekolah kali ya. Gitu kan. Itu kayaknya tretan muslim yang ngomong. Oh gitu. Ternyata bilang Ini ada beberapa influencer yang sama kayak kita Bang, menyuarakan kayak ini kok DPRD-nya tunduk sama kaum intoleran kayak tadi Pak Abu Janda, terus juga Mbak Najwa, Mbak Nana gitu. Sama disarkasin sama tretan muslim juga gitu. Ya. Nah, sekarang tapi kita tentu sangat senang dengan tretan, dengan Najwa, dengan macam-macam ya, dengan Abu Janda tadi Anda menyebutnya juga.
Tapi yang kita minta sangat adalah pemerintah. Betul, iya. Balik lagi Pertama-tama ke sana. pemerintah daerah di sana dan DPRD di sana. Tolong dong. Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat percaya pada kebebasan beragama, berkeyakinan, ya. Dan ini bahkan sebenarnya bukan persoalan kebebasan beragama, karena dia cuma sekolah, tapi sekolah Kristen, Iya. ya. Dia membawa barangkali nilai-nilai Kristen yang saya yakin sama dengan nilai-nilai Islam, yang saya yakin sama dengan nilai Hindu atau Buddha dan seterusnya. Dan itu sekolah yang biasanya justru sekolah bagus. Kalau Anda larang-larang, justru Anda menghambat kualitas pendidikan, perkembangan kualitas pendidikan di daerah Anda. Dan itu juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Iya. Bhinneka Tunggal Ikaan. Iya, Kan iya. katanya kita toleran gitu. Kenapa jadi ada hal-hal kayak gini? Ini udah kedeteksi intoleran tuh Bang karena memang alasannya nggak masuk akal. Iya. Kalau ada yang bilang, enggak kita lihatnya dari perspektif dua aja. Mungkin ada yang bilang intoleran, tapi mungkin ada juga yang bilang itu kekhawatiran warga sekitar. Khawatir kenapa? Ada netizen yang ngomong gitu Bang. Oke. Kita harus lihat dari perspektif dua gitu, dua arah gitu. Ya khawatir sih boleh-boleh Khawatir aja sih boleh. asal menggunakan akal sehat kan. Sebenarnya yang kalau aku yang notisnya kayak waktu di rapat dengar pendapat itu di RDP yang dihadirkan kok hanya pihak forum aja. Kenapa nggak dihadirkan dari pihak yayasan juga kan? Sebenarnya kalau emang mau objektif kan bisa dihadirkan tuh dua pihak itu. Kalau misalnya ada kayak misalnya tuduhannya secara prosedural nggak lengkap kan bisa dibantah nih sama pihak yayasan. Iya. Kita punya kok secara prosedural nggak cacat, kita udah melengkapi segala macam prosedur. Maksudnya jadi ada dua sudut pandang nih, kenapa yang dihadirin cuma satu? Bukankah itu membuktikan bahwa sebenarnya DPRD Parepare ini emang udah jatuhnya tunduk sama kaum Ya bahkan gitu. Koreksi saya kalau saya salah ya. Bahkan setelah diadakan rapat dengar pendapat yang hanya menghadirkan kelompok pemprotes, tetap kita tidak mendengar atau Anda tidak membaca di media tentang apa alasan yang masuk di akal yang disampaikan oleh mereka. Hanya mengatakan bahwa ini daerahnya daerah Islam kan? Dan cacat secara prosedural tuh. Dan cacat secara proseduralnya apa? Cacatnya tuh di mana? Iya. Apa yang belum dilengkapi? Gak spesifik gitu. Tidak spesifik. Kan udah jelas dia dapat IMB. Udah jelas pemerintah sebetulnya mengizinkan pembangunan sekolah tersebut. Buktinya sekolah sudah dibangun. Iya. Ini kan bukan Diizinin juga lagi. udah diizinkan, udah jalan. Nah, bayangkan setelah itu dipotong di tengah jalan. Ini adalah memberikan contoh yang buruk, citra yang buruk tentang Parepare. Menurut saya orang-orang Parepare harus malu nih dengan kelakuan para anggota DPRD-nya, kelakuan pemerintah daerahnya, dan kelompok-kelompok semacam itu nggak boleh ditoleransi, kelompok-kelompok Muslim yang seperti itu. Saya yakin mayoritas Muslim tidak mempersoalkan itu, cuman ada segelintir orang yang nggak suka ini bergabung dan bersuara keras. Bahkan saking nggak sukanya Bang, jadi kan di RDP itu ngasilin 2 keputusan kan. Nah katanya di surat keputusan itu pokoknya selain pembangunan itu dihentikan, sampai katanya DPRD-nya nih minta pihak kepolisian buat ngemasang garis polis line di situ dan ngirim Satpol PP buat mantau. Jangan sampai ada lagi pembangunan itu gitu. Dipantau terus. Luar biasa memalukan. Dan marilah kita berharap kondisinya akan berubah. Ya, kita berharap pemerintah lebih bersikap tegas, lebih taat pada konstitusi. Begitu juga dengan DPRD, begitu juga dengan masyarakat. Dan kalau bisa para pejabat yang memang tunduk sama kaum intoleran better ditindak tegas gitu sih maksudnya. Ya biar ya kaum minoritas bisa beribadah maupun membangun sekolah. Insya Allah Cindy. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, kalau misal penonton ada ide-ide, boleh komen di bawah. Jangan lupa apa, Cindy? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikut. Bye-bye. Bye-bye.